Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Effandi. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dengan program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas kedua mata kuliah algoritma dan programan dengan topik membuat program sederhana menghitung gaji karyawan ya berdasarkan dari golongan dan akumulasi jam lemburnya. Program sederhana yang saya buat ini saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA sebagai cara untuk mengerjakannya. Soalnya bahwa diminta untuk membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus sebagai berikut. Jadi di sini ada tiga golongan karyawan. Yang pertama, golongan A adalah gaji 5 juta, golongan B gajinya 6.500.000 dengan gaji golongan C dengan gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 30% dari gaji pokok. Lalu jika karyawan lembur 2 jam, maka lemburnya adalah 32%. Jadi tiap jam itu kenaikannya adalah 2% ya. Hingga batas yang paling tinggi di sini lebih dari 5 jam, maka lemburnya adalah 38% dari gaji pokok. Jadi ya di sini saya akan membuat program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA. Pada tahap pertama di sini saya akan langsung membuka IntelliJ IDEA-nya ya. Tampilan utamanya seperti ini. Kita bisa membuat baru saja untuk kelasnya. Hitung gaji aja. Hitung gaji. Nah, kelasnya sudah dibuat ya. Yang pertama, program yang akan dijalankan ini akan memanfaatkan perintah kelas scanner ya dari Java untuk membaca inputan dari pengguna melalui keyboard terutama. Jadi outputnya adalah user harus menginput kode, harus menginput lah ya, kayak gitu. Yang diminta golongan karyawan, di sini tipenya string ya, dan jumlah lembur bertipe integer. Public class-nya ya. Di sini hitung gaji, lalu selanjutnya buat public static void. Nah, pertama di sini kita akan membuat barisan objek scanner untuk input data dari keyboard ya. Jadi nanti baris ini adalah akan ditampilkan di output yang dimana user harus mengisi data ya. Ini nah, biasanya kita bisa sesuaikan ya, ini data lalu ini adalah input kamarnya, ini adalah sebagai input ya, lalu ini lalu biasanya adalah base yang saya maksudkan adalah untuk tahap input jadi sistem masukkan golongan POV ya, karena di soalnya ada 3 golongan A, B, dan C, lalu string selanjutnya sistem. Oke. Selanjutnya pada baris selanjutnya di sini akan membuat tahapan logika ya, yaitu untuk menentukan gaji pokok. Jadi kita menggunakan if golongan
equals cast equals ignore cast ignore cast kita masukkan gaji pokok untuk golongan A itu di 5 juta ya. Ini yang untuk golongan B, dimana gaji pokoknya sebanyak 6.500.000. Oke, selanjutnya else if golongan untuk C ya, gaji pokok untuk golongan C adalah 9.500.000. Oke, selanjutnya ini jika salah ya menginput. Dari sini adalah kondisi jika kita salah menginput. Di sini barisan untuk mengembalikan kembali jika input yang diketikkan itu ternyata tidak sesuai dengan base yang ada sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini akan masuk ke tahap logika untuk menentukan persentase lemburnya ya. Jadi kita bisa gunakan if jam lembur ini adalah dia contoh sebagai di satu jelasan nomor karena mau arti artinya ini kan lagi ini karena motornya itu mulai ini karena ya sebenarnya karena dicoba sini kasih Oke, baik. Jadi seperti ini untuk kodenya ya. Jadi di awal kita memang menggunakan import Java util scanner. Ini adalah fungsinya untuk user itu dapat menginput nilai di output gitu ya. Lalu ini adalah isinya ya. Kita akan coba running untuk menjalankan apakah program dasar operator ini dapat dijalankan atau tidak. Ya, outputnya di sini ada ya. Tapi kayaknya ini harusnya ada ini sih. Oh, nggak pakai ini. Apa namanya? /n. Kebalik ya, ada di dalam sini harusnya. Oh, sini kali. Nah, harusnya seperti ini. Coba sesuai dengan yang di soal ya. Yang di soal tuh bahwa jika golongan A
Ini gajinya 5 juta, kita coba bahwa kita tuh adalah golongan A gitu ya. Next, untuk jumlah lemburnya di contoh soal di sini jika 1 jam itu 30%, 1 jam selanjutnya penambahan di 2%, 32%. Kita coba jika lemburnya itu adalah hanya satu jam aja ya. Nah, seperti ini. Jadi betul ya. Ini kalau misalnya kondisinya di mana uh, apa ketika kita sedang melakukan lembur di atas 6 jam. Nah, misalnya 7-8 jam. Itu kan sebenarnya di sini tidak masuk ya. Maksudnya untuk jam lembur tidak dituliskan secara langsung uh, untuk lembur. Ini kan di sini tulisnya 5 jam ya. Nah, apakah kalau saya input 6 jam akan mendapatkan lembur atau tidak, atau mungkin 8 jam. Jadi kita coba. Misalnya di sini saya adalah golongan B dan misalnya untuk jumlah lemburnya 8 jam misalnya. Nah, di sini tetap masuk ya, walaupun tercatatnya bahwa 8 jam ini kan tidak ada di sini ya, di codingnya gitu. Namun karena di sini saya memberikan simbol lebih dari ini, maka di atas 5 itu tetap akan mendapatkan lembur. Seperti itu. Kita memasuki golongan yang tidak ada di base yang kita buat. Misalnya kita kasih D, jam lemburnya misalnya 3 jam deh. Nah, karena golongan D ini tidak ada di base program yang kita buat, database layan, maka golongan yang Anda masukkan tidak valid. Jadi ini jadi seperti itu. Kita coba lagi, misal golongan C untuk gaji tertinggi dengan maksimal lembur di 5 jam. Nah, kita hasil setelah program ini program sederhana yang saya buat ini dapat berjalan dengan baik dengan database yang sesuai dengan soal yang dilampirkan. Seperti itu. Demikian penjelasan dari pembuatan program sederhana untuk menghitung slip gaji berdasarkan dari golongan serta jumlah lama lemburnya. Program Java ini menggunakan program Java yang saya buat menggunakan aplikasi IntelliJ IDEA. Semua program yang dibuat ini dapat dijalankan dengan baik dengan output yang sesuai dengan soal yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.